jadi kita harus jaga kesehatan supaya kita bisa belajar dengan baik ya. Jadi sebelum kita masuk pelajaran hari ini, yaitu kita akan merapikan dulu meja kita biar duduknya kita harus rapi, nyaman waktu belajar. Ya, rapikan dulu meja dan kursinya. Sebelumnya Ibu mau lihat dulu anak-anak Ibu apakah ada semua hari ini? Hadir. Ada yang hadir? Ada. Siapa yang ada hadir? Ada. Siapa dia? Sakit. Iya, sakit ya, Aski ya? Iya, makanya kita harus jaga kesehatan ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, ada baiknya biasanya apa yang kita baca dulu? Bismillah. Berdoa, yaitu berdoa untuk apa kita berdoa? Supaya ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat bagi kita. Kita nyanyi dulu untuk menambah semangat kita. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Pelajaran yang sekarang ada baiknya Ibu mau tahu dulu pelajaran yang lalu. Apakah anak-anak Ibu masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, masih. Iya, bagus sekali Nindi. Asmaul Husna berarti ada belajar di rumah ya. Asmaul Husna. Siapa masih ingat apa arti Asmaul Husna? Iya, apa nak? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Bagus sekali. Ada berapa Asmaul Husna? Ada berapa? Ada 99. Ada berapa minggu yang lalu kita belajar? Berapa nak? Ada 4. Nah, keseruannya pada hari ini kita belajar. Yang pertama adalah anak-anak Ibu dapat menjelaskan makna yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Yang kedua, dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah. Yang ketiga, dapat menyimpulkan materi-materi yang ada di dalam yang terkandung dalam kitab. Tujuan yang akan kita capai tersebut itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah tersebut. Dan kitab-kitab Allah tersebut adalah sebagai pedoman hidup kita, karena kita harus punya pendapat saja yang akan mengimani kitab-kitab Allah, dia itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernah dengar nama-nama kitab yang akan kita pelajari? Tadi udah Ibu kasih tahu ada 4. Siapa tahu ada nama-namanya apa? Iya, Aski, apa namanya nak? Nama kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan? Yang pertama? Iya, betul. Pelajaran hari ini adalah mengenal kitab-kitab Allah. Sekarang akan Ibu jelaskan sedikit tentang materi kita hari ini, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Untuk apa kita mengenal kitab-kitab Allah? Supaya kita hidup di dunia ini punya petunjuk, punya pedoman, dan kita tidak jadi orang tersesat. Kemana-mana kita harus punya petunjuk, ya kan? Hidup di dunia ini pun kita harus punya petunjuk. Kitab Taurat Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Musa, yaitu pada abad 12 sebelum Masehi. Diturunkan di Mesir. Dan yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur adalah diturunkan kepada Nabi Daud ya. Ketika itu Nabi Daud menduduki tahta sebagai raja Bani Israel. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab apa? Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, ajaran-ajaran yang baik ya, bersikap dan berperilaku yang baik. Ya, seperti kita harus berperilaku baik kepada Allah. Contoh berperilaku kepada Allah adalah kita dengan sholat 5 waktu sehari semalam, berperilaku kepada hewan dan tumbuhan.
tumbuhan kita. Di rumah kita harus siram seperti kita menanam bunga. Dan yang keempat adalah kita harus berperilaku juga kepada diri kita sendiri, yaitu caranya kita berperilaku kepada diri sendiri dengan selalu menjaga kebersihan, makan dan minum secara ini perintah Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Supaya materi-materi yang kita pelajari hari ini lebih jelas lagi dengan adanya video yang ditampilkan ya. Iman yang ketiga. Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi. Ibu, tadi sudah diperhatikan videonya yang ditampilkan. Mudah-mudahan penjelasannya kita buat 3 kelompok untuk mendiskusikan tentang materi-materi yang sudah kita pelajari tadi. Tulis kesimpulannya, apa yang sudah diperhatikan tadi. Sudah siap, Nana? Iya. Siapa yang mau tampil pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan hasil diskusi kelompok kami. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Allah menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Si kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Iya. Saya, Bu. Iya, bagus. Itu adalah wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran dan isinya hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekarang berarti kelompok tawar ya yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Udah siap kelompok dua? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketika itu Nabi Daud menduduki takhta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Di tanah hasil diskusi kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Injil akan mempresentasikan hasil diskusi kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Inilah hasil dari diskusi kami. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan, ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Saya ingin bertanya bagaimana contoh menyiksa diri sendiri. Contohnya tidak makan dan minum tidak teratur. Itu yang membuat diri kita sakit. Iya. Inilah hasil diskusi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ibu mau anak-anak ibu mencari kartu. Ini ada dalam kotak ibu sediakan. Ada kartu-kartu yang berisikan tentang materi-materi tentang kitab-kitab Allah. Jadi dari kelompok masing-masing kelompok nanti menempelkan kartu tentang kitab Taurat. Apa aja materi-materi yang tentang kitab Taurat. Kemudian
dari kitabnya itu ya. Kelompoknya dikumpul ke depan. Tugas mandiri yaitu dengan melihat tugas di depan. Sekarang keluarkan buku tulisnya masing-masing untuk dikerjakan tugasnya ya. Baca dengan baik soalnya dan dicatat jawabannya yang benar ya. Coba Aski semuanya kumpul punya kawannya bawa ke depan. Anak-anak ibu, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari belajar kita hari ini? Iya. Kitab ada 4, yaitu 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ada yang ingin bertanya tentang pelajaran kita hari ini? Apa udah jelas semua? Sudah? Iya, mudah-mudahan sudah paham semua. Mau anak-anak ibu mau kasih satu pertanyaan untuk ibu. Al-Quran diturunkan berapa lama waktu turunnya Al-Quran? Siapa yang mau jawab? Iya, coba Fari. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, Bu. Iya, betul.